Halo para penggemar Suyanto.id, selamat pagi dan ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, channel Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, serta channel untuk belajar sepanjang hayat bagi siapa saja. Nah, kali ini kita masih bersama tamu hebat kita, yaitu Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah dulunya guru besar Universitas Malang dan kemudian sekarang hijrah sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pagi ini kita akan berbicara mengenai bukan persoalan, tapi konsep-konsep. Tapi konsep itu karena tidak ada kesatuan pendapat menjadi persoalan, yaitu assessment. Dan kita sapa dulu adalah Profesor Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak Ali. Kita sudah beberapa hari tidak ketemu di channel ini dan sekarang alhamdulillah bisa mengunjungi lagi para pemirsa Suyanto.id dengan tema assessment. Apa Pak Ali? Mana yang sesat, yang tidak tentang assessment, Pak Ali? Ya, sebetulnya tidak ada kesesatan ya. Artinya yang penting itu tahu ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kemudian juga masalahnya itu kadang-kadang karena keilmuan assessment itu kan universal, internasional. Ya. Dan kemudian banyak yang sumber aslinya itu dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian juga di Indonesia kan juga ada pengembangan ilmu, ada beberapa program studi yang memang program studi di S2, di S3 yang memang menekuni masalah assessment dan kemudian kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seringkali memang ada beda pendapat itu kadang-kadang karena ada yang menggunakan acuan-acuan dalam bahasa Inggris, ada yang menggunakan acuan dalam bahasa Indonesia yang padanan katanya itu kan tidak selalu bisa ya. Jadi saya ingin berangkat dari definisi yang memang bersifat universal. Jadi definisi universal ini tentu akan menjadi acuan untuk semua yang menekuni tentang assessment atau evaluasi. Ya. Yang sifatnya itu memang selalu dimutakhirkan gitu ya. Oh, stop Pak Ali. Ini untuk mengurangi kebingungan. Jangan baru saja orang yang menekuni assessment atau evaluasi. Harusnya kan tidak atau dan makanya assessment dan evaluasi. Karena kalau atau nanti dipersepsikan bahwa assessment sama dengan evaluasi. Gimana nih? Harus jelas ini. Ya, oke, ya. Jadi ginilah. Saya tayangkan gini. Ya, silakan Pak. Gini, sebelum saya tayangkan, saya klarifikasi dulu. Ya. Pertama, ada yang membedakan istilah antara evaluasi dan assessment. Tapi banyak yang menyamakan. Ya. Kalau bicara mengenai evaluasi, yaitu berarti assessment. Assessment itu kan sebetulnya juga dalam bahasa Inggris ya. Evaluasi juga dalam bahasa Inggris. Jadi artinya tetap saja dalam bahasa Indonesianya itu dipertahankan ya. Jadi sekali lagi ada yang membedakan, tetapi banyak juga mungkin lebih banyak yang menyamakan. Jadi kalau bicara mengenai evaluasi, assessment itu yang maksudnya sama. Yang membedakan ini yang jarang diketahui ya. Yang membedakan. Ya. Jadi, saya termasuk yang membedakan Pak Ali. Ya. Ya, ayo Pak Ali, mau share atau apa? Ini ada PowerPoint. Karena ya, sebelum PowerPoint. Jadi istilahnya itu yang membedakan itu judgmental atau hanya deskriptif gitu. Oke, ya. Hasil dari evaluation itu judgmental. Jadi misalnya hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa seseorang itu baik atau tidak baik, benar,
cukup atau tidak cukup, lulus atau tidak lulus. Itu kan judgmental, menghakimi ya, seperti pengadilan. Kan pengadilan itu kan hakimnya itu kan judge gitu ya. Ya. Judgmental itu kan menghakimi ya gitu. Menghakimi itu menilai orang berhasil atau tidak berhasil. Bukan hanya orang, program juga berhasil atau tidak berhasil, lulus atau tidak lulus. Tetapi kalau assessment itu tidak judgmental, artinya tidak kemudian hasil assessment itu menunjukkan seseorang berhasil atau tidak, tapi hanya mendeskripsikan, mengatakan, ditulis dalam hasilnya itu apakah seseorang memiliki kompetensi ini dan apakah tidak memiliki kompetensi ini. Jadi atau misalnya mengatakan bahwa dari hasil assessment itu seseorang bisa begini, tidak bisa begini. Jadi tidak ada penghakiman apakah itu dianggap lulus atau tidak lulus, berhasil atau tidak berhasil, tapi mendeskripsikan apa adanya gitu ya. Istilahnya itu apa adanya. Jadi kalau begitu, kalau dalam aliran ini Pak Ali, setelah assessment menampilkan data bahwa dia bisa melakukan atau tidak melakukan, akhirnya kalau di judgment yang tidak melakukan itu tidak lulus, yang bisa melakukan lulus, itu ya, artinya itu sudah masuk evaluasi, begitu ya? Itu masuk wilayah evaluasi. Jadi oleh karena itulah kemudian ada kecenderungan menyamakan istilah evaluasi dengan assessment. Jadi seperti sinonim saja. Ya, sinonim saja. Kalau saya tunjukkan nanti definisi dari istilahnya itu buku tentang buku tentang standar ya. Artinya istilahnya itu memang standard itu yang dihasilkan oleh 3 organisasi besar ya. Ini bisa saya tayangkan ya. Ya, oke. Saya screen ya. Nah, bisa dilihat ya? Ya, sip. Bagus Pak Ali. Ya, ini yang saya sebut sebagai standard. Ini judul buku juga, judul buku Standards for Educational and Psychological Testing. Jadi berlaku ya atau diikuti oleh organisasi-organisasi yang besar ini, organisasi besar ini yang membidangi pendidikan dan yang membidangi evaluasi dalam bidang psikologi ya istilahnya itu. Jadi ERA itu American Educational Research Association. Ini itu bahkan mungkin yang menaungi APA juga, yang menaungi NCME. Jadi pendidikan kan bersifat umum. APA itu American Psychological Association dan NCME itu National Committee on Measurement in Education. Nah, NCME itu ada kata-kata measurement ya. Ini juga jarang diperkenalkan juga kata measurement ini. Padahal ada keilmuan yang khusus measurement gitu. Ini 2014 saya kira ini masih tetap berlaku. Di dalam definisi ini tidak lagi menggunakan istilah evaluation. Jadi assessment ini menurut saya yang menyamakan dengan konsep evaluation. Jadi ini terjemahkan segala cara yang sistematis untuk memperoleh informasi dari tes dan dari berbagai sumber lain. Ya, kalau sering disebutkan tes atau non-tes kan gitu. Ya. Non-tes kan tidak menjelaskan itu. Ini dari berbagai sumber lain untuk digunakan sebagai dasar menarik simpulan tentang orang, objek apa saja, atau program. Ya, ini saya ingin komentari ini. Ya. Orang, objek apa saja, atau program. Ini semua ini. Semua. Dan kemudian yang saya ingin soroti adalah segala cara yang sistematis. Ya, segala cara itu yang memang kemudian itu tadi dalam bentuk tes atau segala cara misalnya ya portofolio itu termasuk cara. Informasi dari tes ini seperti data. Jadi seperti definisi ini, Pak Yanto, definisinya penelitian. Mirip definisinya penelitian. Ya, dari tes dan
dari berbagai sumber lain, ini kan seperti instrumen pengumpulan data. Tes dan dari berbagai sumber lain. Jadi cara yang sistematis ini kan seperti penelitian. Ya, betul, betul. Informasi itu kan data. Data itu bisa macam-macam. Data yang sifatnya angka, datanya bisa datanya itu verbal itu bisa juga bahasa, tapi bisa juga opini ya, opini. Jadi kalau dalam penelitian kan ada tiga macam data ya. Data itu dalam bentuk angka, data itu dalam bentuk opini verbal, tapi juga data itu data bahasa. Ya. Ada tiga itu. Tidak hanya dua, tidak hanya data numerik dan non numerik, tapi numerik dan non numerik itu bisa beri yang dilihat adalah data informasinya atau opininya, substansinya, tapi ada juga data bahasa. Kalau dari segi misalnya kebahasaan ya, jadi tes dan dari berbagai sumber lain itu kalau selama ini itu tadi saya katakan itu non tes ya, non tes itu kan tidak jelas. Ya. Karena yang digunakan sebagai dasar itu berarti menganalisis ini Pak Yanto. Jadi di sini di organisasi besar di Amerika ini justru evaluation tidak ada definisinya Pak Ali. Iya, pernah ada, tapi dalam buku-buku memang ada juga buku-buku yang kemudian diterbitkan oleh tokoh-tokoh yang dari tiga organisasi ini, memang ada juga masih menyebut evaluation gitu. Ya. Karena ini Pak Yanto, sebentar, Pak Yanto. Ya. Menarik simpulan tentang orang, objek apa saja atau program itu tadi yang saya katakan. Simpulan ini bisa bersifat judgmental, tapi bisa juga bersifat deskriptif. Menghakimi tadi. Menghakimi orang ini lulus atau tidak lulus, orang ini cukup menguasai atau tidak cukup menguasai. Tapi bisa juga tentang orang itu ya apa yang dia bisa kerjakan, kompetensi apa yang dia miliki, tanpa ada judgmental, termasuk objek apa saja. Objek apa saja itu termasuk misalnya buku bisa juga itu. Kan penelitian itu kan bisa juga tentang buku ya, tentang sumber program ya. Kalau Pak Ali, kalau TOEFL itu artinya kan judgmental itu atau IELTS misalnya. Sebentar, saya tutup saja ya. Ya. Tak tutup saja. Ini saya. Oke. Ya, jadi kita santai aja ini membicarakan itu. TOEFL itu kan sebetulnya alat tes ya, alat pengumpul data tadi, pengumpul informasi tadi. Jadi kalau di kegiatannya itu sebenarnya kegiatan assessment, tapi menggunakan TOEFL ya. Yang kemudian katakanlah kalau sekarang ini IBT ya, IBT itu skornya itu rentangannya sampai 120 saja, bukan 500, 600 atau ya, 120 ya. 120. Jadi yang 120 itu udah mungkin nggak ada ya, itu sempurna ya dalam arti. Ya. 100 itu sudah bagus. Jadi ini adalah instrumen untuk menggali informasi tadi. Tapi kemudian bahwa itu dianggap cukup atau tidak cukup, itu kan tergantung dari penggunanya. Ya. Penggunanya itu artinya perguruan tinggi atau pasaran kerja menganggap seseorang itu lulus TOEFL misalnya gitu. Lulus TOEFL itu lulus angka berapa itu tergantung dari penggunanya. Ya. Jadi mau diapakan orangnya itu. Passing grade terhadap nilai itu ditentukan requirement oleh orang yang menginginkan, ya kan? Ya, passing grade itu sebetulnya lebih judgmental. Itu kan lulus atau tidak lulus gitu. Itu yang membedakan antara evaluasi dan assessment. Nah, di Indonesia ada juga yang membedakan antara evaluasi dengan penilaian. Saya melihat dan penilaian itu dianggap sama dengan assessment kalau di Indonesia, ya enggak? Iya. Jadi ini beda membedakannya beda gitu ya. Yang saya katakan tadi,
Tapi membedakan Siap-siap. itu, Pak Ali, membedakan itu no problem, asal konsisten. Saya kira. Iya, betul, betul. Jadi itu kan kesepakatan, Pak Yanto. Ya, Kita punya komunitas, katakanlah misalnya di Indonesia punya komunitas yang happy itu ya, misalnya happy. ya. Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia punya kesepakatan ada beda antara evaluasi dan penilaian. Ya, Ya. bedanya itu adalah kalau yang saya ketahui di beberapa teman itu menyebut bahwa kalau evaluasi itu pada program, ya, walaupun informasi yang digali itu dari individu, tetapi keputusannya, simpulannya itu tentang program. Ya. Kalau penilaian yang dievaluasi, yang dites gitu ya, yang informasi yang digali itu memang juga bisa juga dari individu, tetapi keputusannya tentang individu itu. Jadi misalnya lulus tidak lulus segala macam itu penilaian. Ya, walaupun informasi dari penilaian itu juga bisa untuk program, ya kan? Ya, itu tadi yang kalau itu kemudian dianggap evaluasi gitu. Jadi artinya misalnya kurikulum katakanlah misalnya berhasil atau tidak, itu kan misalnya kalau dari segi hasil belajar kan yang digali informasinya kan individu-individu, tetapi tidak mengatakan individu itu gagal atau tidak gagal, yang disebut sebagai simpulan itu kurikulumnya yang gagal, bukan individu. Ya. Oh, itu ya mirip dengan anak konsepnya, sumatif dan formatif itu kan juga bisa dilihat disebut sumatif atau formatif itu karena tujuan pemanfaatan informasi, saya kira. Ya, betul. Jadi kalau dan juga formatif dan sumatif itu dari segi kapan dilakukan. Ya. Kalau sumatif itu pada akhir program, kalau formatif itu pada proses pelaksanaan program. Tapi pada akhir program, walaupun disebut sumatif, bisa juga kan itu juga untuk memperbaiki. Tujuannya yang konsepnya adalah formatif kan gitu. Betul. Kalau itu memperbaiki program, tapi kalau memperbaiki peserta didiknya itu sudah tidak bisa lagi kan? Itu karena karena sudah pergi orang. Ya, jadi ini bukan masalah-masalah, tapi ini pemahaman yang rinci ya, yang rinci dalam arti formatif itu tesnya bisa beda karena itu diarahkan pada mendiagnosis masalah pembelajaran, mendiagnosis. Jadi tidak semua kurikulum itu dimasukkan dalam tes, bisa juga hanya mendeteksi kira-kira ranah-ranah mana yang sulit dan kemudian itu dimasukkan ke tes. Ya kalau dulu kan sering disebut tes diagnostik ya. Instrumen untuk evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif itu mestinya semua, yang sulit juga masuk, yang mudah juga masuk. Karena ingin melihat apakah memang yang diajarkan itu atau kurikulum itu bisa betul-betul dikuasai oleh peserta didik gitu. Ya. Nah, Pak Ali, tadi ada orang yang membedakan antara evaluasi dan penilaian. Tolong dijelaskan kepada suyanto.id yang ini bahwa yang dimaksud penilaian itu assessment, karena tidak fair menyebut dari dua induk asalnya evaluation dan assessment. Tapi evaluation disebut evaluasi, assessment itu penilaian gitu loh. Jangan sampai atau menjelaskannya assessment bahasa Inggris juga dikatakan assessment sebagai bahasa Indonesia. Ini kan muter. Ya, saya kira memang kita perlu punya glossary ya di Indonesia dalam konteks masyarakat pendidikan gitu ya, yang kemudian khusus tentang assessment ini perlu ada glossary. Glossary itu artinya daftar kata yang konseptual yang kemudian disepakati sebagai definisi konseptual tentang istilah-istilah yang memang bisa beda-beda. Iya. Kalau kemudian dalam bahasa Indonesia itu Pak Yanto ada grading, ada scoring. Ya. Jadi ada grades, ada scores. Jadi misalnya kalau dalam konteks di kuliah di perguruan tinggi
final grades, saya kebetulan mengajar bahasa Inggris, jadi istilah yang saya pakai itu bahasa Inggris ya. Final grades itu A, B, C, D. Sedangkan scores itu rentangan 0 sampai 100. Iya, 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 iya. Nah, scores itu masih mentah, mentah. Berangkat dari tes. Tapi kalau final grades itu sudah decision ya, sudah simpulan yang tidak harus dari tes saja, dari segala macam. Iya, 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 betul. Ya. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya begitu, bahasa Indonesianya apa? Skor, grade itu apa? Gitu. Nilai kan. Iya, 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 ya. Pemberian nilai final grade itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris kan grading gitu. Wah ya, bahasa Indonesia memang belum cukup bisa membedakan itu, Pak Ali. Jadi memang harus paham asal usul dari konsep itu, saya kira. Ya. Kalau tidak ya bingung jadinya. Jadi istilah penilaian itu yang kemudian perlu disepakati apakah kemudian itu dari assessment. Dari assessment yang kemudian punya makna yang beda atau punya makna yang sama. Kalau assessment punya makna yang sama, seperti tadi definisi dari APA, NCME, dan ERA tadi, itu kan sebetulnya menyamakan istilah evaluasi dan assessment karena simpulannya itu bisa macam-macam, bisa judgmental, bisa deskriptif. Ya, yang assessment menurut itu kan bisa judgmental. Kalau judgmental itu adalah evaluasi. Kalau yang deskriptif itu yang assessment. Sedangkan kalau yang definisi di Indonesia, yang membedakan di dalam konsep beberapa teman di Indonesia itu mengenai bedanya antara evaluasi dengan assessment, penilaian ya, penilaian itu kemudian kalau penilaian itu pada individu, keputusannya, simpulannya tentang individu-individu, kalau evaluasi simpulannya tentang program, itu memang bisa aja, tidak ada masalah, asal itu ya. Sehingga itu kan ada ada mazhab yang menjelaskan, mengkaji evaluasi dengan berbagai approach itu, Pak Ali. Seperti misalkan PPIP atau apa itu kan approach dalam bidang evaluasi ya. Iya, saya kira kita punya himpunan yang cukup mapan lah, happy itu ya, Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Menurut saya itu berhak untuk kemudian menyepakati, mengajak semua yang terlibat dalam evaluasi atau assessment di Indonesia untuk kemudian menyepakati yang digunakan dalam konteks konsep dan konteks yang praktis. Praktisnya ya kalau kemudian ada dokumen-dokumen legal, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, domain standar itu yang menggunakan hal yang sama, jadi tidak membingungkan. Ya betul. Ya kuncinya itu. Jadi istiqomah. Jadi artinya harus tidak pelindut istilahnya itu. Kalau perlu gini Pak Yanto, mengidentifikasi semua istilah yang konseptual dalam bahasa Inggris, sumber induknya, kemudian itu padanannya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa, kemudian itu diadopsi. Itu tadi. Itu sudah saatnya Pak sudah saatnya Pak Ali membuat kamus assessment atau evaluasi apakah itu namanya. Betul. Ya, itu tadi juga membedakan tes non-tes ya. Non-tes itu apa saja? Saya kira itu karena non-tes itu bisa macam-macam, sebut saja gitu. Ya. Sebenarnya selain tes itu apa saja yang bisa. Kadang-kadang yang dikatakan Pak Ali yang assessment sebagai deskriptif, itu orang mengasosiasikan deskriptif itu kuantitatif, Pak Ali. Nah, deskriptif itu ya kan kalau dalam penelitian kan ada deskriptif kualitatif, ada deskriptif kuantitatif kan gitu. Ya. Jadi kalau dalam kaitannya dengan beda antara evaluation dengan assessment
yang membedakan itu memang kalau dari segi evaluation itu lebih banyak menggunakan tes ya, menggunakan tes. Tapi bisa juga menggunakan yang lain seperti definisi tadi. Ya. Yang penting yang membedakannya itu adalah bagaimana simpulan atau keputusan itu wujudnya apa? Kalau wujudnya itu kemudian sifatnya menghakimi, ya menghakimi itu artinya lulus atau tidak lulus, gagal atau tidak gagal, berhasil atau tidak berhasil, itu berarti evaluation. Evaluation. Ya, tetapi kalau kemudian hanya menggambarkan ya mungkin saya mengatakan menggambarkan, ditulis dalam hasil assessment itu ditulis dia bisa apa? Misalnya kalau dalam matematika kelas 1 SD dia bisa menghitung 1 atau 1 sampai 100. Ya. Mengurangi, tapi belum bisa 11 sampai 20 misalnya itu. Ya. Oh, dalam bahasa betul. Juga. Itu mirip. Jadi mirip. Ya, itu mirip dengan yang saya lihat kategorisasi assessment oleh IELTS. Dari nilai sekian hanya bisa ngomong keseharian, naik lagi bisa kuliah di perguruan tinggi, naik lagi bisa ngomong secara ilmiah, itu ada Pak Ali itu. Betul, iya itu sebetulnya baik itu IELTS maupun IBT TOEFL. Ya. Itu sebetulnya ada mendeskripsikan mengenai angka-angka, mendeskripsikan angka-angka yang kemudian bahwa angka itu ditafsirkan sebagai gagal atau tidak gagal itu orang lain. Ya, betul. Ya. Bisa saja orang lain yang menghakimi, itu orang lain. Ya, jadi penyelenggara tes ini, kalau penyelenggara tes ini menghakimi lulus tidak lulus, seperti misalnya ujian nasional ya, itu memang sifatnya itu evaluasi, menghakimi. Ya. Ya oke. Ya oke Pak Ali. Tadi janjinya 20 menit, sudah sampai 30 menit ini karena sangat peliknya konsep. Kita teruskan aja nanti. Ya, begitulah saudara-saudara para pecinta suyato.id, bagaimana complicated, bagaimana begitu kompleksnya pemahaman mengenai assessment dan evaluasi. Jangan sampai terlewatkan modul berikutnya atau episode berikutnya. Episode kedua kita akan membahas tentang evaluasi, assessment, dan berbagai implikasi kebijakan di dalam channel yang sama ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Ali. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah, sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.